Saya akan belajar kita bersama dari Mazmur nomor 17, ayat 6 sampai dengan ayat 12. Mazmur nomor 17, ayat 6 sampai 12. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Entah ada di handphone, laptop, gadget yang lain, atau Alkitab cetak. Mungkin Anda dalam perjalanan, mungkin lagi santai, rileks, atau lagi ada acara. Bolehlah mendengarkan Mazmur ini. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian, dimanapun saudara berada, bisa mengikutinya, mendengarkannya bersama. Mazmur nomor 17, ayat 6 sampai 12. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Demikian firman Tuhan dari Mazmur nomor 17 ayat 6 sampai 12. Seperti biasa, sebelum kita mendapatkan pemaknaan dan pembelajaran dari ayat-ayat firman Tuhan, adalah baik untuk kita berdoa walaupun kondisi dan situasinya kita dalam pertemuan secara online. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengerti firman yang sudah kami dengar dan baca tadi, agar kami mendapatkan pembelajaran dan kami hendak melakukan kehendak-Mu itu. Kiranya kehendak kami adalah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud menyampaikan Mazmur ini di dalam konteks pergumulan pribadinya, menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang-orang yang jahat yang ada di sekitarnya. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tidak menggunakan otoritas kekuasaannya sebagai raja untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tetapi Daud menyampaikan pergumulannya, kesulitannya, dan kesusahan hidupnya kepada Tuhan Allah. Dan di dalam pernyataan doanya Daud ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran untuk dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Mari kita selidiki satu demi satu ayat supaya kita bisa mengerti dengan pas. Mazmur nomor 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku. Kita belajar di sini bahwa ada satu keyakinan yang mendasar dan yang mendalam, bahwa setiap doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah, itu akan direspon oleh Tuhan, ditanggapi oleh Tuhan. Tuhan peduli untuk setiap doa kita. Karena kita adalah anak-anaknya, hamba-hambanya, milik kepunyaannya. Bagaimana doa saya, doa saudara, doa kita semua ini bisa diterima, didengar, dan dijawab oleh Tuhan. Ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa doa-doa kita, permohonan-permohonan kita bisa sampai kepada Tuhan, bisa diterima Tuhan, karena kita berdoa di dalam satu pengantara yang tunggal antara kita dengan Tuhan
Allah Bapa kita, yaitu pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dialah pengantara satu-satunya yang memberikan kepada kita untuk punya akses langsung kepada Tuhan. Kita tidak membutuhkan pengantara lain. Dan memang tidak dipersiapkan Tuhan pengantara yang lain. Entah itu rasul, entah itu nabi, entah itu juga orang-orang suci. Bahkan Maria, ibu Yesus, bukanlah pengantara untuk kita datang kepada Allah Bapa. Disinilah Mazmur ini memberikan kepada kita pembelajaran. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan mendengar, apalagi kita yang sudah di dalam Kristus. Dan di dalam seruan doa kita ini tentu harus di dalam Kristus supaya pengantara kita ini membawa doa-doa kita kepada Bapa. Dan kita menikmati sukacita di sana. Bagian kedua, untuk kita punya doa itu sampai kepada Bapa dan kata-kata kita itu berkenan, tentulah dalam doa-doa kita harus menyadari bahwa ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyampaikan itu dengan kekuatannya untuk mendorong kita berdoa dengan tepat, memilih dan memilah kata-kata yang perlu disampaikan kepada Tuhan Allah Bapa kita. Roh Kudus juga yang menyampaikan kata-kata yang mungkin kita tidak bisa ucapkan atau tidak terucapkan karena kesulitan, karena kesusahan, kita hanya diam, tapi batin kita berbicara kepada Tuhan Allah. Nah, Roh Kudus yang menghantarkan doa dan kata-kata kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita berdoa kepada Allah Bapa kita supaya doa-doa kita itu sampai didengar oleh Tuhan Allah ini. Tentu doa-doa kita harus merujuk kepada kebenaran-kebenaran Allah. Tidak ada tipu daya, tidak ada sesuatu yang dipura-pura, dianggap sebagai sesuatu yang sekedar begitu saja, tidak demikian. Kita mau supaya doa-doa kita memang sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, maka perlu kita mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan firman. Supaya doa-doa kita, permintaan permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu pembelajaran pertama kita diminta untuk berseru kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita di dalam Kristus oleh Roh Kudus berdasarkan kebenaran dan kehendak Allah. Bagian yang kedua di ayat 7 dinyatakan di sini, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang yang berlindung dari orang-orang yang jahat dan memberontak. Di sini Daud meminta kepada Tuhan supaya kiranya ia mendapatkan keselamatan, perlindungan dari orang-orang jahat. Ini adalah suatu permintaan yang wajar kalau kita dalam kondisi didesak, teraniaya, kesulitan, difitnah, bahkan menghadapi banyak orang yang menyalah mengerti kita. Nah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kasih setiamu. Karena memang di sini Daud sebagai raja bukan hanya tahu dan kenal siapa Allah yang disembahnya, tetapi dia menyadari bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan karya ciptaannya, Allah yang tidak membiarkan dia sendirian, Allah yang sungguh-sungguh memberikan hidup dan kehidupan. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ini yang diminta oleh Raja Daud kepada Tuhan yang mendengarkan doa-doanya. Apa yang menjadi pembelajaran? Ya, kita harus tahu dalam doa-doa kita, Tuhan itu setia. Tuhan peduli, Tuhan perhatikan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Maukah saudara mengalami apa yang Daud pernah alami bersama Tuhan? Itu bagian pembelajaran kedua. Meminta, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Kasih setia Tuhan yang ajaib. Artinya ada invisible hand di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Invisible hand ini memang tidak bisa diukur dengan cara berpikir manusia. Invisible hand berarti mendorong, menuntun, mengarahkan kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang sukar, yang sulit, yang tidak dapat dimengerti, tiba-tiba kita mendapatkan jawaban, mendapatkan penjelasan, dan kemudian kita dikuatkan, dihibur
ditegur, diluruskan, itu semua karena kasih setia Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Karena di luar itu tentu Tuhan murka terhadap orang jahat, murka terhadap para pemberontak. Tetapi kita, karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah, saudara dan saya akan mendapat perlindungan, mendapatkan keselamatan dari segala mungkin mara bahaya niat orang jahat yang ada di sekitar kita. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, pembelajarannya yang Tuhan berikan kepada kita dalam Mazmur nomor 17 ini di ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang fasik, terhadap orang yang mau mengepung nyawaku. Jadi di sini meminta betul-betul pemeliharaan Tuhan, providensia Allah secara spesial. Allah memelihara, menopang, menjaga, memerintah hidup kita. Semua orang dilakukan, tapi secara spesial bagi anak-anak Tuhan bisa membuat kita itu sakit mata kita. Atau kita punya permasalahan dengan mata, kita akan cepat-cepat akan membawa kita untuk membersihkannya. Saudara, supaya saudara tahu bahwa di dalam pengertian peliharalah aku seperti biji mata, itu berarti kita betul-betul dijaga secara khusus spesial. Ibaratnya kalau kita buat ilustrasi, seorang kepala negara akan ada penjagaan pasukan pengamanan presiden. Jadi betul-betul tidak boleh sembarangan berinteraksi, berkomunikasi, atau menyentuh kepala negara, karena dia adalah pemimpin. Nah, kita lebih daripada itu, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan dipelihara lebih daripada hal tersebut, dipelihara seperti biji mata kita. Dan ini menjadi sesuatu yang paling penting dan berguna untuk kita. Jadi ada semacam protek spesial yang tidak kita dapatkan dari dunia. Kita tidak dapatkan dari usaha kita. Kita hanya mungkin mendapatkan protek ini kalau kita di dalam Kristus. Pemazmur mengatakan, peliharalah aku. Jadi ini permohonan wajar, karena kondisi situasi yang mungkin membuat dia tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang, galau, dan sebagainya. Tapi di dalam permohonan itu, Tuhan merespon itu dengan baik. Tentu di dalam rancangan dan kekuasaan Dia. Itu pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang keempat ialah dalam doa kita minta belas kasihan. Belas kasihan itu perlu bukan hanya sekedar bahwa kita itu memang berdosa, memang meminta pengampunan, meminta pengudusan karena keberdosaan kita sadari itu, kita memerlukan itu, tetapi belas kasihan lebih daripada itu, untuk menunjukkan bahwa saya tidak punya kekuatan apapun untuk melawan kejahatan, untuk melawan si jahat, melawan orang-orang jahat, menghadapi dunia. Saya tidak punya kemampuan itu. Hanya dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan berarti minta belas kasihan Tuhan. Di dalam naungan Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan, maka segala bentuk ancaman, segala bentuk dusta, segala bentuk upaya untuk menghancurkan kita, kiranya kita dilindungi dan minta belas kasihan supaya ada kekuatan. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, kita bersyukur untuk itu. Disitulah belas kasihan Tuhan. Bukan soal bagaimana kita bisa menghadapi segala kejahatan itu dengan kemampuan diri sendiri, atau kita punya upaya-upaya karena pengalaman minta sama Tuhan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu melampaui segala kemungkinan kita mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang kasih di dalam Kristus, dengan pembelajaran dari Alkitab, dari Mazmur nomor 17 ayat 6 sampai dengan 12 ini, menyimpulkan kepada kita, berdoalah senantiasa, seperti di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika, 2 Tesalonika ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Siapa yang ragu dan bimbang, mendua hatinya dan itu menyusahkan hati. Fokus, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, minta kasih setianya, minta pemeliharaannya, minta belas kasihannya. Maka saudara akan mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban terjadi.
Jadi kalau saudara tidak tekun berdoa, spiritualitas saya dan saudara akan kering, akan begitu-begitu saja. Tidak ada satu kemajuan. Berdoa, baca firman, melayani, bekerja, berdoa, baca firman, melayani, bekerja terus. Seraya bekerja, berdoa, seraya berdoa, bekerja, dan seterusnya. Seraya berbaca firman, berdoa. Jadi semua aktivitas kita itu di dalam doa berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus center dalam hidup kita. Kiranya dengan pembelajaran dari dari kitab Mazmur ini, kita mendapatkan kekuatan baru pada hari ini, di siang hari ini. Mari saudara, saya ajak saudara dan saya berdoa. Mungkin ada yang mau minta didoakan, silakan dituliskan atau disampaikan atau dibicarakan. Mari kita berdoa. Engkau ya Allah di dalam Kristus oleh Roh-Mu meminta kami untuk berseru kepadamu. Biarlah Engkau nyatakan kasih setiamu, peliharalah kami dalam keajaiban-Mu, dan nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Kepada umat-Mu dimanapun berada. Yang susah Engkau berikan kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau teguhkan, dan kami tetap setia di dalam kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.